Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini bersama Pastor Stefanus Chandra yang sedang bertugas di Paroki Santo Clemens Mandonga, Kendari. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada pagi ini, Senin 22 Maret 2021 adalah Rasul Pengampunan. Mari kita buka permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu mau menerima kami orang-orang berdosa. Pagi ini kami datang memuliakan Dikau dengan sungguh. Kami hendak mendengarkan sabdamu, layakkan kami untuk membuka telinga dan mata hati kami bagi kemuliaan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita renungkan pagi ini, kita ambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Mari kita bacakan bersama-sama. Perempuan yang bersinah. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu bertanya kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu seorang rekan pastor bertanya tentang bacaan Injil yang cocok untuk pelayanan bagi seorang yang mati bunuh diri. Saya teringat pernah menggunakan perikopa Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18. Mengapa? Karena dalam perikopa ini terdapat dua hal penting yang dinyatakan dalam teks yang luar biasa ini. Karunia keselamatan Allah nyata dalam Yesus Kristus. Kedua, jalan keselamatan Allah dalam Yesus berbeda dengan jalan keselamatan Allah via Musa hambanya. Musa menekankan pelaksanaan hukum Taurat, sedangkan Yesus lebih mengutamakan kasih Allah kepada dunia sebagai jalan keselamatan. Bacaan Injil kita hari ini dan pagi ini menjelaskan dengan lebih rinci dan juga lebih membumi kasih Allah dalam Yesus Kristus dan perbedaannya dengan praktik hidup masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Saat itu diperhadapkan kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan bersinah
dan hendak diadili seturut hukum Taurat Musa, yakni dilempari batu sampai mati atau dirajam. Ini bisa kita baca dari Ulangan 22 ayat 23 sampai dengan 24. Yesus tidak menyatakan bahwa ajaran tersebut salah dan jangan dilakukan. Selain itu, Yesus bermaksud satu hal, menyelamatkan perempuan yang kedapatan sedang bersinah tersebut. Yesus kemudian menantang orang-orang yang memiliki nafsu untuk menghukum sang perempuan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes 8 ayat 7. Yesus mengajak manusia-manusia Yahudi yang sungguh-sungguh bernafsu menghukum saat itu untuk melakukan introspeksi diri, bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah mereka suci dan bersih, tidak berdosa, dan memiliki hak untuk menghukum sang perempuan saat itu. Orang-orang itu akhirnya berhenti mendesak Yesus. Mereka malu dengan tindakan mereka. Saat itu mereka sadar bahwa mereka juga manusia-manusia berdosa yang sepatutnya juga dihukum. Perbedaan mereka dengan perempuan pendosa tersebut adalah dosa mereka tersembunyi, tidak diketahui orang. Sementara dosa si perempuan jelas dan terang benderang serta diketahui banyak orang. Ini perbedaan hakiki. Dua-duanya pendosa, satu diketahui orang, satunya tidak. Yesus saat itu membanting rasa tinggi mereka, rasa besar, menjadi sebuah gugatan yang sungguh menohok hati nurani mereka. Kata-kata Yesus jelas menyadarkan mereka bahwa diri mereka juga berdosa dan membutuhkan pertobatan dan kasih serta kerahiman Allah bagi keselamatan mereka. Akhirnya yang terjadi, satu persatu mereka pergi. Dikatakan oleh teks pagi ini, mereka mulai dari yang tertua meninggalkan perempuan itu. Setelah semua pergi, Yesus kemudian menyampaikan absolusi, pengampunan, sekaligus perutusan baru bagi perempuan itu. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Allah tidak memanggil kita untuk menghukum dan menghakimi saudara-saudara kita yang bersalah dan berdosa. Ia mengutus kita semua untuk hidup baru yang benar, serta mampu mengampuni saudara-saudari kita yang berbuat dosa, khususnya yang bersalah kepada kita. Kita semua diutusnya untuk satu hal, menjadi rasul pengampunan. Karena Yesus juga mengampuni kita terlebih dahulu. Ia menjadikan kita baru dengan pemberian dirinya. Inilah perutusan kita. Semoga kita sanggup mengampuni sesama kita karena kita telah diampuni. Jadilah rasul pengampunan bagi saudara-saudari kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Jadikan kami seperti Dikau, murah hati dan pengampun bagi saudara-saudari kami yang berdosa bersalah. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandu mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra.
Semoga pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.